saya ada di Yayasan Al-Ikhlas, Desa Antren, Kecamatan Karangrejo, Magetan. Ini saya terinspirasi dengan adanya bapak yang ada di yayasan ini. Kami memberikan paparan langsung disambut tentang memindahkan Al-Quran di dalam otak atau foto reading ya. Ini saya berharap, saya ingin menerapkan ini di yayasan ini. Kami berharap seluruh santri di sini jumlahnya mungkin bisa lebih dari 100-200 yang akan kami terapkan metode ini supaya anak-anak ke depan itu bisa Quran berjalan, yaitu bisa membaca Quran tanpa membuka Quran itu sendiri. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berawal bagaimana Pak Nur, Pak Agung dengan Pak Latif ketertarikan yayasan ini pada saat kita bertemu awal, setelah itu sampai sekarang seperti ini. Itu seperti apa? Untuk kami ingin masukkan sampai detik ini selesai. Sebenarnya di Al-Ikhlas ini ada sedang juga dalam rangka untuk memperbaiki generasi harapan kita, karena satu slogan atau satu visi kita terapkan umat dan peradaban yang diridhoi Allah. Maka kita kalau kembali ke peradaban pendahulu kita, mereka adalah orang-orang yang hebat, menguasai Quran mulai ketika usia kecil ya. Kemudian ribuan hadis bisa dihafal dan khususnya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana mereka bisa. Nah, maka kami pun sebenarnya terus melakukan telaah kajian mana rahasianya. Sementara kalau kita mengkaji Al-Quran, sebenarnya kita pahami beberapa anugerah Allah yang diberikan pada setiap manusia, itu ada akal, ada hati, dan juga jasad. Berangkat dari situlah kami melakukan kajian terus tentang hal ini, tetapi mungkin karena keterbatasan kami tidak bisa mendalami dan belum bisa menemukan sebuah metode yang dulu dipakai oleh para ulama kita untuk bisa luar biasa. Kemudian ada ketua yayasan kami mengenalkan kami dengan Pak Cahya dan cerita tentang foto reading hobi ini, dan setelah kita cermati, kita coba kaitkan dengan apa yang sedang kita kaji, ada benang merah yang nyambung. Nah, kita berharap ini nanti bisa menjadi sebuah usaha mengembalikan kejayaan umat ini seperti pada masa dulu. Karena semua harus dimulai dari Al-Quran dan diakhiri pun dengan Quran. Artinya kejayaan dunia ini sebenarnya konsepnya sudah ada di Quran, tinggal nanti bagaimana kita mengqurankan umat kita, mengqurankan bangsa kita. Kan luar biasa apabila Indonesia nanti punya itu ya 1 juta orang yang mengenal Al-Quran. Insya Allah itu baldatun thayyibatun itu akan insya Allah terwujud, karena semua berangkat dari sana. Kemudian juga di kami insya Allah lembaga yang tidak terlalu saklek untuk ini sebuah metode, selama metode itu tidak suatu hal yang nyata-nyata sesat, suatu hal yang nyata-nyata bertentangan dengan Al-Quran, maka kami bisa adopsi, dan insya Allah ini selama ini kita merasakan tidak ada tanda-tanda itu. Insya Allah kan mudah-mudahan nanti akan segera ada hasil. Amin. Demikian. Jadi ini kan Quran dipindah ke otak, terus mereka tawati. Setelah itu mereka akan berperilaku. Kira-kira kalau Pak Agung dengan Pak Ustadz ini, apa yang akan dibawa kepada anak-anaknya? Mereka kemana-mana sudah melihat di dalam otaknya sudah ada Quran, mereka tahu arti, terus dia paham. Kira-kira kedepannya ini akan seperti apa sih yang setelah menguasai metode ini, Pak? Monggo Pak Agung dengan Pak Ustadz. Pak Agung dulu, monggo. Dari dunia anak-anak yang waktu saya mengikuti itu, karena nanti pada titik temunya sudah memahami Al-Quran dengan hatinya, maka akan ada satu percepatan pendewasaan berpikir, pendewasaan berpribadian, jalan-jalannya akan terbentuk.
kebutuhan ini juga membutuhkan masa atau waktu dalam artian prosesnya dia memindahkan Quran dalam otak itu tidak bisa serta-merta cepat, tapi itu proses yang dalam perkembangan setiap kali latihan saya mengikuti itu ada satu perubahan. Tentunya perubahan ini tidak bisa langsung cepat, tapi harapan kedepannya adalah anak-anak kita itu berakhlak Qurani, sehingga nampak dengan pergaulan sesamanya maupun melihat pergaulan dengan yang lebih sepuh, santun, berakhlak, ya, karena panduan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadikan bagian khususnya untuk keluarga Al-Ikhlas pada umumnya, untuk keseluruhan khususnya di Indonesia. Berarti apa namanya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Perilaku Rasul itu adalah perilaku Quran. Dengan berpindahnya Al-Quran ke otak itu akan didapatkan nilai itu. Ya. Tadi saya diskusi menarik dengan Pak Ustadz ini bagaimana Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu orang luar biasa, dia bisa memotret apapun. Korelasinya bagaimana ini Pak Ustadz, bahwa pada saat anak sudah mengetahui bisa membaca Quran, dia tahu halaman per halaman, dia tahu arti, dia bisa menerjemahkan, nanti korelasi ke sana, tingkat kecerdasan dan sebagainya, ini bagaimana ini? Gimana Pak Ustadz? Untuk pertanyaan Bapak tadi, saya jadi teringat beberapa ayat yang tersebut di dalam ayat Quran. Yang pertama, ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah walaqad yasarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, maka apakah kalian ini tidak bisa mengambil pelajaran? Kemudian ayat yang selanjutnya, nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lanahnu lahafizun, kami menurunkan Al-Quran itu dengan mudah. Wa inna nahnu lahafizun, dan kami juga menjaganya dengan penuh dengan penjagaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'annya, dalam kalamnya sendiri, bahwasanya Al-Quran ini mudah dipelajari bagi seluruh kalangan umat, baik dari kalangan remaja, dewasa, maupun kalangan yang sudah lansia. Banyak media tersebar di seluruh yang sudah kita pahami bersama. Ada anak yang baru usia 5 tahun sudah hafid, kemudian ada lagi yang usia remaja juga sudah hafid, dan bahkan ada usia yang lansia 50, 60, bahkan 70 tahun itu juga sudah hafid. Semuanya tergantung dari kepribadian sendiri dan niat masing-masing. Akan tetapi untuk poin yang berikutnya yang saya cermati daripada metode yang sedang berlaku sekarang, yaitu metode ini unik dan cermat. Karena uniknya, lanjutkan Pak. Uniknya di sini karena materi ini selama bertahun-tahun saya berada dalam pesantren, dalam dunia dakwah juga. Materi yang unik ini baru saya temukan hari ini atau pekan-pekan ini. Karena untuk menerjemahkan Quran itu butuh waktu yang bertahun-tahun untuk memahami 5 metode dalam bahasa Arab, yang balaghah, qiraah, takbir, nahwu, dan sorof. Satunya lagi itu adalah mufradat beserta kosakata. Tetapi dalam metode ini santri cukup meluangkan waktu sekian jam, kemudian juga meluangkan waktu beberapa menit untuk praktek, dan yang lebih uniknya lagi adalah memejamkan mata seraya menghayal apa yang ayat yang dia pahami, dan ayatnya kemudian terjemahannya tidak meleset. Itu yang saya tidak habis pikir, metode ini mengambil dari mana. Dan yang ketiga, poin yang berikutnya adalah setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi seluruh kalangan umat. Jadi setiap person, setiap organisasi, setiap yayasan sebenarnya mereka ini memiliki metode-metode yang unik yang belum
tersampaikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga cahayanya daripada gangguan orang-orang kafir, yaitu dengan terus menelurkan atau memberikan cahayanya, mengeluarkan cahaya itu oleh generasi penerus, yaitu dari kalangan umat Islam yang memiliki metode atau inisiatif untuk mengembangkan Al-Quran ini agar Al-Quran ini dapat berkembang di seluruh muka bumi, yaitu salah satunya metodenya dengan ini. Dan yang saya harapkan metode ini agar bisa mengembang ke seluruh pulau yang berada di Indonesia, di berbagai yayasan, organisasi Islam, partai-partai Islam, dan juga bahkan kalau bisa alhamdulillah metode ini dapat menyalurkan kelebihannya, keilmuannya di luar negeri dari negeri Indonesia ini. Siap. Mungkin 3 itu saja, dan Siap. saya berharap kedepannya semoga lebih istiqomah, lebih barokah, dan tetap mempertahankan dirinya hingga Allah Subhanahu wa taala mengganti generasi berikutnya. Jadi kalau nanti ada 1000 anak yang mereka tahu apa artinya, bisa menggambarkan letak Al-Qurannya, akan mengubah perilaku ya. Jelas. Jadi baldatun thayyibatun itu kan dasarnya adalah iman ya, bukan kemakmuran. Kemakmuran itu akan diwujudkan karena iman lebih dahulu, bukan potensi yang ada di daerah tersebut. Kalau ini sudah menjadikan masyarakat itu beriman karena tahu aturan, karena tahu petunjuk, karena tahu apapun dari Al-Quran, insya Allah akan terwujud. Sehingga baldatun thayyibatun itu bukan sekedar potensi yang ada di daerah tersebut, tapi perilaku orang-orang di daerah tersebut. Kalau ini bisa sampai 1000, 2000, 1 juta, insya Allah itu akan muncul. Dan harapan saya ke depan adalah Indonesia ini betul-betul menjadi berotak Quran, sehingga iman muncul di setiap sisi lini-lini itu. Terus Imam Syafi'i cerdas hanya karena satu, dia bisa memotret apapun karena dia tahu aturan. Jadi karena dia tahu aturan di dalam Quran itu, sehingga Allah memberikan karomah. Karena dia tidak bertemu wanita, tidak mencuri, tidak semuanya karena aturan tuntunan. Nah kalau anak-anak ini nanti sudah tahu tuntunan, insya Allah Imam Syafi'i bisa muncul karena anak-anak tahu aturan yang jelas, karena perintah, karena itu. Saya berharap nanti di Jawa ini yayasan Al-Ikhlas yang ada di desa Mantren Karangrejo ini menjadi titik awal, menjadi tonggak. Makasih dikasih kesempatan kami untuk melatih anak-anak Mantren dan yayasan Al-Ikhlas. Saya ingin membantu sampai betul-betul bisa membunuh di sini. Demikian mungkin, moga-moga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.